Oh iya nih. Tonton YouTuber CRTV. CRTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, ya ikhwanil muslimin al-mu'takifin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tiada ungkapan yang layak kita persembahkan kepada Allah dalam setiap kesempatan, dalam setiap majlis, kecuali ungkapan puji serta syukur kehadiratnya. Karena dimanapun kita berada, Allah senantiasa melimpahkan nikmat yang tidak terhingga kepada kita semuanya. Khusus untuk yang beriman, nikmat yang paling besar adalah nikmat iman wal Islam. Kemudian nikmat sihah wal afiyah, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan waktu, sehingga dengan nikmat-nikmat yang banyak dan besar tersebut kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Di antaranya saat ini kita diberikan kemampuan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadir di rumahnya yang mulia untuk menjadi tamunya, mendapatkan jamuan dari Allah berupa nasihat, berupa zikir, berupa solawat, dan banyak pahala-pahala yang Allah akan berikan kepada kita manakala kita mau menikmati hidangan-hidangan Allah tersebut. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah, Allah berkenan memasukkan diri kita semua menjadi hambanya yang abdan syakuro, hamba yang senantiasa pandai bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tetap Allah limpah curahkan ke pangkuan Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang luar biasa dalam membela umatnya, pemimpin yang bertanggung jawab tidak hanya di dunia tapi sampai dengan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan keberkahan salawat salam ini kepada ahli keluarga beliau, kepada para sahabat beliau. Mudah-mudahan keberkahannya Allah limpahkan kepada kita dan juga anak cucu kita, generasi kita ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin.
Hadirin saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan yang mulia siang hari ini khatib berwasiat kepada hadirin pada umumnya dan juga kepada diri khatib yang dhaif pada khususnya. Marilah bersama-sama kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ungkapan yang mudah dan ringan kita ucapkan, tapi pelaksanaannya begitu berat terasa oleh kita, karena syaitan tidak tinggal diam untuk membujuk kita, untuk menghalangi kita, untuk merintangi kita ketika kita hendak meningkatkan amal ibadah, ketika kita hendak meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Maka barang siapa yang mampu mengalahkan dan memerangi berbagai macam godaan syaitan, itulah orang-orang yang beruntung, yakni menjadi golongan orang-orang yang muttaqin. Amin, Allahumma amin. Jamaah Jumat saudaraku yang berbahagia, izinkan khatib dalam kesempatan yang mulia ini mengangkat sebuah judul khutbah tentang pentingnya meningkatkan akidah dalam kehidupan kita dan juga keluarga kita. Hadirin rahimakumullah, tantangan untuk mempertahankan akidah kita terutama kepada generasi kita jauh lebih berat. Walaupun sudah tidak ada peperangan seperti zaman Rasulullah, tapi berbagai macam iming-iming dunia, berbagai macam hal yang menggiurkan bisa saja menjerumuskan siapapun yang akidahnya dangkal, yang akidahnya rapuh. Oleh karena itu sebagai orang tua tentu lebih utama dan lebih wajib lebih dahulu untuk mempertahankan dan meningkatkan, mengokohkan akidah kita, tauhid kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti sebuah kisah ketika seorang anak selesai menonton film Spiderman, menonton film Superman, timbul dalam benak anak itu, kemudian bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, lebih kuat mana Allah dengan Superman?" Ketika sang ayah ditanya oleh anaknya, sang ayah bingung sendiri mau menjawabnya. Ingin menjawab kuat Allah, tidak tahu dalilnya mana kekuatan Allah. Ingin menjawab kuat Superman dan Spiderman, tentu itu tidak logik dan salah jawaban itu. Maka itulah tanda-tanda akidah yang rapuh sebagai orang tua. Jangan sampai anak-anak kita mempunyai akidah yang seperti itu. Tapi kalau seorang tua, seorang ayah akidahnya rapuh, bagaimana dengan anaknya kelak? Maka ketika seorang anak tersebut karena keberuntungan hidupnya pada waktu dewasanya menjadi pejabat pemerintah, pejabat tinggi yang memegang kebijakan-kebijakan tentang bagaimana hubungan dengan antar agama, mereka mengeluarkan fatwa dan kebijakan yang salah. Maka saat ini telah kita lihat bagaimana ada kebijakan perayaan Natal bersama antar agama. Apa-apaan ini? Dalam agama lain mungkin tidak masalah, mau perayaan bersama dengan agama manapun tidak ada masalah. Tapi dalam Islam, apalagi ini perayaan Natal yang mereka yakini sebagai hari kelahiran Tuhan mereka, dalam Islam ini adalah masalah besar. Karena kalau kita sampai ikut serta di dalamnya, maka sama dengan kita menyetujui dan mengakui adanya kelahiran Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sudah musyrik jelas. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru ay yushraka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa orang-orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain. Kalau kita gembor-gemborkan datang ke dukun musyrik, menyimpan benda-benda seperti keris musyrik, bagaimana dengan orang yang hadir dalam perayaan Natal bersama?
Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu hadirin, akidah sangat penting. Bagi kita orang awam yang tidak pernah mengenyam pesantren, tidak pernah mengenyam pendidikan Islam yang cukup, tentu tidak ada kata berhenti untuk belajar akidah. Tidak ada kata titik untuk mendalami keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pentingnya keimanan tidak hanya untuk kehidupan dunia, tapi sampai dengan akhirat nanti masih sangat menentukan kehidupan kita. Bukankah kita yakin nanti di alam kubur ketika kita meninggal, ketika kita Allah wafatkan, malaikat mungkar dan nakir menanyakan kepada kita tentang keimanan kita. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Ketika seseorang menjawab Tuhanku ialah Allah, padahal di sisi lain ia pernah menghadiri upacara dan perayaan kelahiran Tuhan yang lain, apakah malaikat mungkar dan nakir begitu percaya dengan pengakuan kita? Tentu mereka akan mengatakan engkau dusta. Sebuah penyesalan tidak ada titik dan ujungnya. Ketika nanti di akhirat sudah terlanjur wafat, tidak akan hidup lagi kecuali nanti di hari ba'ats. Maka apakah tidak merugi yang sebesar-besarnya kalau kita mempermainkan akidah? Kita tidak paham tentang bagaimana tatanan akidah, batasan-batasan keimanan dalam Islam. Tentu tidak sama dengan batasan-batasan keimanan dan akidah dalam agama lain. Masih menyinggung masalah perayaan Natal. Orang-orang yang tidak paham akan mempersamakan bahwa Natal sama dengan Maulid Nabi. Sebuah kesalahan yang sangat besar. Maulid Nabi sudah jelas kelahiran seorang manusia pilihan yang kelak akan Allah utus menjadi utusannya. Titik sampai di situ. Tetapi Natal adalah kelahiran seorang manusia yang dianggap sebagai Tuhan. Inilah yang bermasalah besar. Ketika kita sudah mengakui dan menyetujui hal itu, termasuk mengucapkan selamat Natal kepada mereka yang merayakannya, bisa jadi dengan ucapan kita mengantarkan kita kepada kemusyrikan yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah, bukankah setiap hari minimal 9 kali telah kita ikrarkan bacaan 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dalam tahiyat awal, tahiyat akhir dalam salat kita. Belum lagi tahiyat-tahiyat dalam salat sunnah dan lain sebagainya. Jangan sampai ucapan kita hanya sebatas di lisan saja, tidak sampai ke dalam hati. Oleh karena itu hadirin, pentingnya akidah dan memperdalam akidah dalam kehidupan kita, maka kita ikuti terus menerus kajian-kajian tentang tauhid. Kita banyak belajar dari manapun sumbernya. Yang penting tidak bersumber dari faham-faham yang menjerumuskan kita, sebagian faham liberal yang banyak menabrak syariat Allah, banyak aturan-aturan yang sangat melonggarkan dan tidak memperdulikan batasan-batasan yang jelas tentang bagaimana cara beragama, terutama dalam hal akidah. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang senantiasa faham dengan ucapan kita, yang senantiasa bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang terakhir kalinya. Dalam surah Muhammad ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم والله أعلم بمراده. Ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan dari dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan wanita, dan Allah Maha mengetahui tempat kamu berusaha dan juga tempat tinggalmu. Dalam ayat ini Allah mendahulukan tentang akidah dan menomorduakan tentang istighfar.
Artinya walaupun dosa kita besar, dosa kita banyak, bisa dihapus dengan istighfar dan taubat. Tapi kalau dosa syirik, kalau kita lakukan tidak hanya sekali, bahkan terus menerus, maka termasuk yang Allah tidak akan mengampuni dosa itu. Dan dosa kita yang besar itu akan kita bawa mati dan tentu mengantarkan kita ke nerakanya Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, demikianlah khutbah singkat tentang pentingnya memperdalam dan memperkuat akidah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa semangat untuk belajar lebih giat dan dalam lagi untuk memperkuat akidah kita, agar generasi kita mempunyai akidah yang sama dengan kita, bahkan mampu membentengi akidah mereka dalam tantangan yang lebih banyak dan lebih besar lagi di waktu yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menetapkan iman Islam kita sampai akhir hayat kita nanti, sehingga insya Allah hidup dalam istiqamah, dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah, dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar. وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اصلح جميع أولاد المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله،
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.